Di balik pakaian kumal dan langkah renta seorang kakek yang terlunta-lunta di kota, tersembunyi kisah mengejutkan tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Bukan sekadar pria tua yang kelaparan. Ia adalah seseorang yang dahulu dihormati, disegani, bahkan dijuluki sebagai tangan dermawan kota ini. Tapi hari itu, ia dihina, dituduh, dan dipermalukan. Bukan karena kesalahannya, tapi karena dunia tak pernah benar-benar belajar melihat dengan hati. Pagi itu, langit kota kecil di pinggir Jawa masih diselimuti kabut lembut. Di sebuah rumah besar yang teduh, kakek Jono, konglomerat berusia 74 tahun, berdiri di depan pintu sambil memandangi jalanan sepi. Ia mengenakan jaket lusuh, topi tua, dan menggenggam tas kecil berisi pakaian, dompet, dan surat-surat penting. Tak ada supir, tak ada pengawal. Hari itu ia memutuskan pergi ke kota besar seorang diri. Saya ingin melihat sendiri bagaimana hidup di luar sana. Tanpa nama, tanpa kekayaan, ucapnya pelan pada sekretarisnya yang tercengang. Kakek Jono telah lama merasa jenuh hidup dalam kemewahan. Ia rindu berjalan tanpa dikenali, menyapa orang tanpa dipandang karena kekayaannya. Maka ia pun menumpang bus antar kota, duduk di kursi belakang, menyembunyikan identitasnya. Perjalanan panjang terasa tenang hingga bus berhenti di rest area. Saat semua penumpang turun, ia pun ikut, ingin mencari udara segar. Namun saat ia kembali, seseorang menyenggol bahunya keras, dan tiba-tiba tas yang ia bawa direbut secara paksa. "Pak, tas saya!" teriaknya. Tapi pencuri itu sudah lari dan menghilang ke semak-semak. Tak ada yang membantu. Beberapa malah menatap sinis, mengira ia sedang mengemis atau berhalusinasi. Dengan tubuh lelah dan hati remuk, kakek Jono berjalan kaki menembus panasnya siang menuju kota terdekat. Sepatu kulitnya sudah robek, pakaiannya kotor terkena tanah. Orang-orang mulai menatapnya dengan curiga. Tak ada yang tahu, lelaki renta itu dulu menyumbang rumah sakit, membangun sekolah, dan membayar kuliah anak-anak yang kini menjadi dokter dan insinyur. Tapi hari itu, ia hanyalah seorang tua yang terlihat tak punya siapa-siapa. Sesampainya di kota, ia duduk di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri. Ia menatap orang-orang berlalu lalang, sibuk, tergesa, dan tak peduli. Tak satu pun yang menanyakan keadaannya. Ia ingin sekadar meminta bantuan, tapi takut dianggap pengemis. Kakek Jono memejamkan mata, menghela napas panjang. Dunia yang dulu ia bantu bangun, kini memandangnya dengan curiga hanya karena ia tampak miskin. Hari mulai merangkak siang saat kakek Jono melangkah masuk ke dalam pasar tradisional. Langkahnya gontai, tubuhnya ringkih, dan wajahnya terlihat letih. Pakaian yang ia kenakan tak ubahnya seperti gelandangan. Lusuh, robek di ujung lengan, dan berdebu. Orang-orang menatapnya dengan curiga, sebagian bahkan menyingkir perlahan. Perutnya keroncongan. Ia mendekati seorang penjual nasi bungkus di pojok pasar. "Bu, bolehkah saya beli 1 bungkus nasi?" Ucapnya sopan sambil merogoh saku, mengeluarkan beberapa koin logam yang tersisa. Penjual itu menatapnya sinis. "Uang kamu cukup enggak, kek? Saya hanya punya ini, tapi saya bisa bayar lebih nanti." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, seorang pemuda berteriak dari tengah kerumunan, "Dompet saya hilang, barusan masih ada." Orang-orang langsung panik, menoleh ke segala arah. "Itu, kakek itu barusan dekat-dekat saya," tuduh pemuda itu sambil menunjuk Jono. Spontan, beberapa pria mendekat dan merenggut lengan kakek tua itu. "Saya tidak mengambil apapun," ujar Jono dengan suara lemah. Namun, siapa yang mau percaya pada orang yang terlihat compang-camping? Seorang ibu menutup wajah anaknya, seakan takut mereka terpapar keburukan. Seorang pria memukul bahu Jono dengan keras. "Ngaku aja, kek, jangan pura-pura." Jono tersentak mundur, matanya berkaca-kaca, bukan karena sakit di tubuhnya, melainkan luka di dalam hatinya. Ia, yang sepanjang hidupnya berjuang untuk membantu mereka yang kesulitan, hari itu menjadi sasaran tuduhan dan penghinaan. "Saya hanya lapar, saya hanya ingin makan," bisiknya hampir tak terdengar. Sementara itu, dompet yang hilang ternyata terjatuh di bawah gerobak sayur. Seorang anak kecil menemukannya dan menyerahkannya kembali pada pemiliknya. Semua orang terdiam. Wajah-wajah mereka mulai memucat. Beberapa menunduk malu. Namun tak ada yang meminta maaf secara tulus. Sebagian memilih pura-pura sibuk, sebagian pergi meninggalkan tempat. Kakek Jono duduk di bawah pohon tua di ujung pasar. Ia memejamkan mata, membiarkan angin membawa rasa perihnya pergi. Dunia memang sering keliru membaca manusia. Ia hanya ingin merasakan jadi orang biasa, tapi hari itu ia disakiti hanya karena penampilannya. Setelah insiden di pasar, kakek Jono,
dibawa oleh petugas keamanan ke pos jaga terdekat, bukan untuk dilindungi atau ditolong, melainkan untuk diinterogasi. Tuduhan sudah terlanjur dilempar, dan bagi mereka yang melihat pakaian lusuhnya, semua tampak jelas. Dia pasti pelakunya. "Nama kamu siapa?" tanya salah satu petugas dengan nada tinggi. "Jono," jawabnya pelan. "Jono siapa? Tinggal di mana?" bentak petugas lainnya. Kakek Jono mencoba menjelaskan siapa dirinya, bahwa ia kehilangan tas dan surat-surat pentingnya. Namun ucapannya justru dianggap mengada-ada. "Konglomerat, kamu kira ini drama sinetron?" ujar petugas sambil tertawa mengejek. Salah satu penjaga bahkan menyuruhnya berdiri menghadap tembok, memperlakukannya layaknya penjahat. Tak ada yang memeriksa fakta, tak ada yang mencoba mencari kebenaran. Penampilan telah lebih dahulu menjatuhkan vonis. Kakek Jono tak membela diri. Ia hanya duduk diam, memandangi lantai. Dalam hatinya, ia menyesal bukan karena dihina, tapi karena dunia yang dulu ia bantu bangun, kini runtuh dalam prasangka dan ketidakadilan. Di luar pos, kerumunan masih berkumpul. Beberapa orang mengangkat ponsel, merekam wajah Renta itu dengan caption yang memalukan. "Kakek maling di pasar," tulis salah satu akun, tanpa tahu bahwa yang mereka fitnah adalah seseorang yang pernah menyumbang alat bantu dengar untuk panti jompo kota mereka. Waktu terus berlalu. Petugas belum juga mengizinkannya pergi. Sementara itu, kakek Jono mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kelelahan, lapar, dan usia yang sudah senja. Tapi tak ada yang peduli. Ia dianggap bukan siapa-siapa. Hingga akhirnya, seorang staf muda dari perusahaan milik kakek Jono yang sedang mencari kabar tuannya, melihat video viral itu di media sosial. Matanya terbelalak. Itu Pak Jono. Tanpa buang waktu, ia menghubungi tim keamanan pusat dan segera meluncur ke lokasi. Dunia yang diam-diam telah mempermalukan seorang manusia berhati emas itu, sebentar lagi akan menyadari kesalahan besar. Petang hampir tiba ketika suara mobil mewah berhenti di depan pos keamanan. Seorang pria muda berpakaian rapi berlari masuk, wajahnya panik namun penuh hormat. "Mana beliau? Mana Pak Jono?" teriaknya sambil menyingkap kerumunan. Petugas yang tadi merasa berkuasa mulai gelisah. "Pak Jono siapa?" "Pak Jono, pemilik grup Jaya Mandiri, konglomerat itu. Beliau hilang sejak pagi," jawab pria itu, napasnya tersengal. Semua seakan membeku. Mata petugas yang tadi mencibir perlahan membesar. Tubuh mereka kaku. Mereka menoleh pada kakek Renta yang masih duduk bersandar di pojok ruangan, dengan baju kusut dan wajah letih. Itu beliau?" bisik salah satu petugas, seolah tak percaya. Pria muda itu langsung menghampiri kakek Jono dan berlutut di hadapannya. "Maafkan kami, Pak. Kami terlambat menemukan Anda." Kakek Jono menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Dika. Tapi mereka tidak tahu siapa aku. Mereka hanya tahu bajuku kotor." Dalam hitungan menit, beberapa staf perusahaan dan pengawal pribadi datang menyusul. Para petugas yang tadinya arogan mulai menunduk. Wajah mereka berubah pucat. Salah satu dari mereka memberanikan diri bicara, Kami tidak tahu, Pak." "Justru itu letak masalahnya," sahut Jono pelan. "Kalian tak tahu, tapi kalian merasa berhak menuduh. Berhak memperlakukan orang seenaknya hanya karena mereka tampak tak berdaya." Kata-katanya menampar hati setiap orang di ruangan itu. Tiba-tiba, semua kesombongan runtuh. Kerumunan di luar mulai bubar. Malu. Karena tahu bahwa yang mereka rekam dan ejek bukanlah pencuri, tapi dermawan yang telah membangun sekolah gratis untuk anak-anak mereka. Namun Jono tak ingin membalas dendam. Ia hanya ingin pergi, membawa luka dalam diamnya, agar dunia tahu. Yang paling menyakitkan bukan kemiskinan, melainkan kehilangan martabat karena penghakiman yang sembrono. Ia melangkah pelan keluar dari pos, ditemani staf-staf yang menghormatinya seperti raja. Tapi dalam hati Jono, tak ada rasa bangga, hanya kesedihan yang tak bisa ditebus. Beberapa hari setelah kejadian memalukan itu, nama kakek Jono menjadi buah bibir. Media sosial dipenuhi permintaan maaf, klarifikasi, bahkan video dari para pelaku yang menangis sambil mengaku bersalah. Petugas pasar, warga, hingga penjual nasi bungkus yang sempat menolaknya, datang bergiliran ke kantor pusat perusahaan grup Jaya Mandiri. Mereka ingin meminta maaf secara langsung, tapi tak satu pun diberi izin untuk bertemu. "Beliau sedang beristirahat dan tidak menerima tamu," kata Dika, asisten pribadinya. Kakek Jono memang tidak bicara banyak sejak pulang ke rumahnya. Ia lebih sering duduk di kursi rotan menghadap taman belakang, membiarkan angin sore menyapa pipinya yang mulai keriput. Bukan karena lemah,
tapi karena jiwanya sedang menimbang luka yang tak bisa dibalut kata maaf. Ia bukan pendendam. Ia juga bukan orang yang mudah marah. Tapi pengalaman itu telah membuka matanya. Bahwa keadilan bukan soal hukum semata, tapi soal bagaimana hati manusia memperlakukan sesamanya. Dika pernah mencoba membujuknya. "Pak, mereka sungguh menyesal. Mereka ingin bicara langsung." Kakek Jono hanya tersenyum. "Maaf memang penting, Dik, tapi maaf itu tak cukup kalau dunia tak belajar darinya." Beberapa hari kemudian, kakek Jono mengeluarkan pernyataan tertulis yang dibagikan ke media. Bukan untuk membalas atau mempermalukan siapapun, tapi sebagai pelajaran bagi semua. "Saya bukan tersinggung karena dikira pencuri. Saya sedih karena kita hidup di dunia yang mudah mencurigai, namun sulit memahami. Selama penampilan masih dijadikan ukuran harga diri, maka manusia akan terus kehilangan kemanusiaannya sendiri. Saya memaafkan, tapi semoga kita semua belajar bahwa harga orang tak bisa ditimbang dari debu di bajunya, melainkan dari niat di dalam hatinya." Surat itu menjadi viral. Banyak sekolah dan komunitas sosial mulai mengangkat kisah Jono sebagai bahan refleksi moral. Bukan karena ia konglomerat, tapi karena ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada dalam hati yang sabar dan tidak membalas. Di taman belakang, kakek Jono menutup matanya perlahan. Di balik kesepian itu, ia tahu. Ia telah mengajarkan dunia pelajaran paling penting, tanpa berkata-kata. Hidup kadang mempertemukan kita dengan wajah manusia yang tak kita kenal, namun membawa pelajaran terbesar dalam diamnya. Seperti kisah kakek Jono, seorang yang memilih hidup sederhana meski bisa hidup dalam kemewahan, yang rela berjalan kaki dan berbaur dengan rakyat, hanya untuk mengingat kembali makna sejati menjadi manusia. Namun dunia ini telah begitu terbiasa mengukur segalanya dari tampilan luar. Pakaian lusuh dianggap pertanda niat jahat, langkah lemah diasumsikan sebagai kelicikan, dan wajah renta kerap tak dianggap punya harga. Betapa mudahnya kita melupakan bahwa setiap orang, siapapun dia, menyimpan cerita yang tak terlihat oleh mata. Kakek Jono tidak marah saat dihina. Ia tidak menuntut saat dituduh tanpa bukti. Ia tidak membalas saat harga dirinya diinjak-injak. Justru dari sana, ia mengajarkan kita satu hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia modern. Diam dengan penuh makna. Ia tidak membalas dengan caci, tapi dengan pesan. Ia tidak mengutuk, tapi menyentuh hati lewat tindakan. Karena dalam hidup, dendam tak akan menyembuhkan luka. Tapi ketulusan bisa menyadarkan banyak jiwa. Mungkin kita bukan siapa-siapa seperti Jono. Mungkin kita tak punya kekayaan untuk memberi. Tapi kita selalu punya pilihan untuk tidak menyakiti. Kita selalu punya ruang dalam hati untuk bersikap adil, meski hanya lewat tatapan yang tak menghakimi, atau telinga yang mau mendengar sebelum menuduh. Di akhir kisah ini, satu hal yang patut kita renungkan adalah berapa kali dalam hidup kita telah menjadi hakim bagi orang lain, hanya karena mereka tidak sesuai dengan bayangan kita. Berapa kali kita menilai buruk orang hanya dari pakaiannya, jalannya, logatnya, atau latar belakangnya. Manusia bukanlah sekadar rupa. Hati, niat, dan tindakannya jauh lebih bernilai dari apapun yang melekat di tubuhnya. Maka jangan pernah merasa tinggi hanya karena tampak bersih, atau merasa suci karena kita tidak miskin. Kadang, yang paling kaya justru mereka yang diam, dan yang paling bijak justru mereka yang paling sering diremehkan. Kisah kakek Jono bukan untuk membuat kita marah pada dunia, tapi agar kita belajar memperbaiki cara kita memandang dunia. Biarlah kisah ini menjadi cermin, bahwa di tengah bisingnya prasangka, masih ada orang-orang seperti kakek Jono yang tetap memilih sabar meski bisa membalas, yang tetap memilih memaafkan meski dunia tak layak menerima itu. Dan semoga kita semua kelak menjadi pribadi yang lebih lembut hatinya, lebih jernih pikirannya, dan lebih bijak dalam menilai sesama. Sebab dunia ini tak butuh lebih banyak orang kaya, tapi lebih banyak manusia yang benar-benar berkemanusiaan